Wahabe, kalian ini sebenarnya mau membela Ustadz Yazid Jawas atau malah merendahkannya dengan ngeles-ngeles tak karuan kayak bajai seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ustadz Yazid Jawas, waktu beliau masih hidup, beliau pernah menyampaikan fatwa bahwa dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, tetapi ketika beliau meninggal dunia disolatkan di masjid yang ada kuburannya. Padahal di bahasa, di fatwa, di ceramah Pak Yazid Jawas ini sudah jelas-jelas tidak ada pengecualian. Tetapi karena kadung beliau disolatkan di Masjid At-Thahiriyah, yang mana Masjid At-Thahiriyah ini ada kuburannya, kemudian muncul tafsiran ngeles dari orang-orang Wahabi bahwa yang dimaksud yang tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya itu adalah sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Kalau sholat jenazah kan tidak. Oke. Kita dengarkan dulu fatwanya Pak Yazid Jawas, mendiang Yazid Jawas waktu beliau masih di alam dunia ini. Beliau kan sudah pindah ke intakola ila daril jaza. Semoga semua salah dan khilafnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya? Nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana kalau kuburan depan masjid? Ya nggak boleh, kata Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hadis sahih riwayat Muslim. Nggak boleh. Nabi yang melarang. Ketika kami termasuk YouTuber aswaja yang lain mengungkapkan bahwa ternyata Pak Yazid Jawas ini disolatkan di masjid yang ada kuburannya, banyak dari mereka yang membela. Bahkan katanya Ustadz Mujiman sudah menjelaskan yang dimaksud tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya adalah sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Ayo silakan dulu sekarang buktikan bahwa itu pernah diucapkan oleh Yazid Jawas begini ya. Itu kan murni penafsiran kalian, ngeles karena sudah kadung Yazid Jawas ini jenazahnya disolatkan di Masjid At-Thahiriyah, yang mana masjid itu ada kuburannya. Aduh, orang-orang Wahabi ini seperti ini, kalau ngeles kayak bajai. Hebat orang-orang Wahabi. Padahal kalau kita itu mau menelaah, sebenarnya fatwa Pak Yazid Jawas ini tidak berdasar. Sholat di masjid yang ada kuburannya, terus kuburannya ada di depannya misalnya, kalau di sini ada di barat, maka ini tidak diperbolehkan oleh beliau. Tapi menurut jamaahnya itu dianulir menjadi sholat yang ada ruku dan sujudnya. Kalau sholat jenazah karena tidak ada ruku dan sujudnya, maka hukumnya boleh, ndak apa-apa. Sama dengan ketika Pak Yazid Jawas berfatwa dilarang beribadah di kuburan. Tetapi kalau sholat jenazah boleh, berdoa boleh, salam boleh. Padahal salam, sholat jenazah, berdoa itu juga masuk dalam rangkaian ibadah. Oke, kita buktikan bahwa fatwanya Pak Yazid Jawas yang melarang sholat di kuburan, sholat di masjid yang ada kuburannya, itu ternyata fatwa yang ngawur, yang menabrak terhadap fatwanya ulama mereka di Arab Saudi, yaitu Syekh Ibnu Baz. Al-Imam Ibnu Baz, karena Ibnu Baz oleh orang-orang Wahabi sudah bergelar Al-Imam, sama dengan Ustadz Yazid Jawas. Ketika meninggal dunia, dalam syairnya itu sudah disebut Imamun Jalilun, imam yang agung. Harga imam bagi orang-orang Wahabi murah berarti ya. Nah, Imam Ibnu Baz ini ditanya tentang hukmus sholati fil masjidi alladhi bijiwarihi makbaratun.
Hukum sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan. Ya, dengarkan orang-orang Wahabi, kita bandingkan dengan fatwanya Pak Yazid Jawas yang dianulir oleh jamaahnya menjadi sholat jenazah yang boleh. Nah, jawaban Ibnu Baz ketika ditanya tentang bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya, jawaban beliau, la harajas sholatu fihi jaizatun. Tidak apa-apa. As-sholatu fihi jaizatun. Sholat di situ boleh hukumnya. Madamal maqbaratu kharijal masjidi, selama kuburannya itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Masjid kan sekarang itu ada, sudah yang di luar ada temboknya kan, mesti masjid itu ada dindingnya. Nah, selama kuburan itu di luar dinding masjid, bukan di dalam masjid, maka oleh Ibnu Baz dinyatakan boleh. Wa bainaha wa bainahu hajizun surun bainaha wa bainah. Antara masjid, antara kuburan dengan masjid itu terdapat pembatas, misalnya ada pagar, ada dinding. Jadi seperti itu. Sekarang masjid kan semuanya sudah punya pagar. Sekarang semuanya masjid sudah punya dinding. Beda dulu. Ya, di zaman Rasulullah atau dulu-dulu itu memang tidak ada dindingnya masjid, pokoknya tanah lapang sudah itu, ini dibina masjid. Sekarang masjid kan ada pembatas, antara kuburan dengan masjidnya terdapat pembatas. Al-maksud artinya yang dimaksud masjid alladzi di depannya qadamahu al-maqbarah. Ada kuburan di depannya misalnya. Kalau Pak Yazid Jawas tadi kan tidak boleh itu, tidak boleh menghadap ke kuburan. Ada kuburan di depan masjid, kita sholat menghadap ke kuburan kan kalau di depan masjid. Tetapi selama ada dindingnya masjid, ada pembatas, ini tidak apa-apa. Walhamdulillah. Nah, innamal ladzi la yajuzu, yang tidak diperbolehkan ini, antakunal kuburu fil masjidi, kuburannya itu berada di dalam masjid. Hadza huwal mungkar. Ini yang mungkar, yang tidak boleh gini. Ada orang dikuburkan di dalam masjid, artinya di dalam masjidnya itu ada kuburannya. Ini yang tidak diperbolehkan dan ini yang mungkar. Adapun keberadaan kuburan yang khorijiyah, yang ada di luar masjid, bukan di dalam masjid, dan masjidnya ini punya pembatas, punya pagar, punya dinding, punya tembok, maka fala yadurru dzalika, itu tidak apa-apa. Itu adalah fatwa Imam Ibnu Baz yang pertama, Syekh Ibnu Baz yang pertama. Ini ada fatwa lagi. Fatwa beliau sama, hukmus sholati fil masjidi alladzi haulahu kuburun. Hukum sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan. Kalau yang tadi bijiwarihi kuburun, makbaratun, apa yang tadi itu. Nah, jawaban yang kedua ini, na'am tasihus sholatu fihi, boleh asa sholat di masjid yang sekitarnya ada kuburan. Walau kana haulahu kuburun, walaupun di sekitar kuburan itu terdapat kuburan. Idza kana al-masjidu qa'iman, apabila masjid itu sudah qaim, berdiri, kemudian wa wudi'at haulahul kubur, di sekitarnya kemudian terdapat kuburan, an yaminihi au shimalihi, kanan, kiri, depan, belakang terdapat kuburan, hadza la yadurru, ini tidak berbahaya, tidak apa-apa. Nah, kelanjutan beliau menjelaskan waqad kana an-nasu fi ma madha, orang-orang pada zaman awal itu menguburkan di sekitar bilad, sekitar negara, di sekitar desa, karena takut fitnah dan perang. Mereka itu menguburkan jenazah. Dikuburkan di mana? Haula masajidihim, dikuburkan di sekitar masjidnya. Tapi yakhruju minal masjid, keluar dari masjid, bukan di dalam masjid. Jadi wayudfanu haulal masjidi, dikuburkan di sekitar masjid, ndak apa-apa. Ini fatwanya Ibnu Baz yang sudah dianggap imam oleh orang-orang Wahabi. Bandingkan dengan imam yang baru dilantik setelah meninggal dunia, yaitu Syekh Yazid Jawas yang melarang sholat di masjid yang ada kuburannya.